Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ana Fitriana selaku dosen pengampu, kami dari PT Wakanda akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vicky Prayoga, yang kedua ada saya sendiri, Cindy Artani Kita, yang ketiga ada Fikri Iman Rabani, dan yang terakhir ada Dwi Wulan Agustianti. Baiklah, untuk membaca slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Model antrean. Antre adalah menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan dari suatu fasilitas. Misalnya, antrean dalam membeli karcis bioskop, antrean berobat ke dokter, dan lain sebagainya. Antri terjadi karena kemampuan pelayanan tidak bisa mengimbangi kebutuhan pelayanan. Dengan kata lain, orang atau barang yang perlu dilayani terlalu banyak dibandingkan dengan kemampuan fasilitas pelayanan yang ada. Kedatangan atau arrival, orang atau barang dapat diasumsikan mengikuti distribusi tertentu. Misalkan, Poisson, Gamma, Erlang, dan lainnya sebagainya. Namun, dalam modul ini hanya dibahas mengenai distribusi Poisson. Sistem model antrean. Sistem antrean merupakan keseluruhan dari pelayanan yang diberikan sejak datang sampai selesai dilayani. Channel merupakan jalur antrean. Ada beberapa fasilitas yang mempunyai lebih dari satu channel, misalnya di supermarket. Fase pelayanan merupakan tahap pelayanan. Terkadang ada beberapa fasilitas yang mempunyai lebih dari satu fase pelayanan. Misalkan, tahap pertama selesai dilayani, kemudian masuk ke tahap kedua, dan seterusnya. Masukan atau input merupakan objek yang masuk ke dalam sistem antrean, misalnya manusia atau produk yang masuk ke sistem produksi. Masukan ada dua jenis, yang terhingga dan tidak terhingga. Waktu kedatangan atau arrival time merupakan waktu di mana input memasuki sistem antrean. Dan yang terakhir adalah rata-rata kedatangan, merupakan jumlah input dibagi jangka waktu, misalnya 5 orang per jam. Baiklah, untuk slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya, model antrian. Server merupakan sesuatu atau seseorang yang melayani antrian, misalnya kasir. 2. Jangka waktu antar kedatangan, inter-arrival time merupakan selisih antar kedatangan. 3. Tingkat pelayanan, service time merupakan kemampuan fasilitas untuk melayani input dalam periode waktu tertentu, misalnya 5 jam per orang. Keempat, disiplin antrean merupakan aturan urutan pelayanan. FIFO, first in first out, atau VCVS, first come first server, dapat pertama dilayani lebih dahulu. LIVO, last in first out, atau LCVS, last come first server, datang terakhir dilayani lebih dahulu. Selanjutnya, SIRO, server in random order, dilayani secara acak. Model antrian. 1. Panjangan antrian merupakan jumlah input yang menunggu pelayanan. Kapasitas antrian ada terbatas, ada yang tidak. 2. Utilitas server, traffic intensity merupakan perbandingan antara rata-rata kedatangan dengan rata-rata pelayanan. Apabila utilitas server tinggi, maka server jarang menganggur, begitu pula sebaliknya. Ketiga, keluaran atau output merupakan objek yang telah selesai dilayani. Keempat, booking adalah suatu fenomena di mana objek yang sudah masuk ke dalam sistem antrean memutuskan untuk keluar dari sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan penjelasan dari teman saya. Slide ke-6, model antrian. Berikut struktur beserta gambar antriannya. Yang pertama ada single channel, single page.
serta gambarnya. Yang kedua ada single channel multi-phase. Yang ketiga ada multi-server single phase. Dan yang terakhir ada multi-server multi-phase. Next slide. Selanjutnya di modul digunakan model antrian sebagai berikut. A. Distribusi arrival time. B. Distribusi service time. C. Jumlah server. D. Jenis input, terhingga ataupun tidak. E. Kapasitas sistem. Contoh lain. E. Arrival time berdistribusi Erlang. D. Service time berdistribusi degenerate. F. Kapasitas sistem terbatas atau berhingga. Contoh, arrival time berdistribusi Poisson, service time berdistribusi eksponensial. M singkatan dari Markovian, I singkatan dari infinite atau tidak berhingga, F singkatan dari finite atau berhingga. Jumlah server 1, jenis input dan kapasitas sistem tidak berhingga. Baik. Next slide. Berikut contoh soal. PT SGT mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang operator bernama Tony. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 20 kendaraan atau mobil per jam. Tony dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Hitunglah soal-soal berikut ini untuk Tony. Yang pertama, tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan atau P. Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Dan yang terakhir, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan. Baik, cara penyelesaian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, penyelesaiannya dari kasus SBU kita ketahui lambda sama dengan 20 dan mu sama dengan 25. Lambda adalah jumlah mobil yang datang dan mu adalah jumlah mobil yang dilayani. Tingkat intensitas kegunaan atau pelayanan P sama dengan lambda dibagi mu. Kita masukkan angkanya. 20 dibagi 25, dapatlah 0,8. Bilangan tersebut menunjukkan bahwa Tony akan sibuk melayani mobil selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya, atau 1 dikurang P atau 1 dikurang 0,8 yang sering disebut idle time, akan digunakan Tony untuk beristirahat, membersihkan pompa, dan lain-lain. Lalu 2 L sama dengan lambda dibagi mu dikurang lambda. Kita masukkan angkanya. 20 dibagi 25 dikurang 20. Dapatlah 4. Bilangan 4 menunjukkan bahwa Tony dapat mengharapkan 4 mobil yang berada di dalam sistem. Next slide. 3. LQ. LQ adalah jumlah jumlah mobil dalam antrian. LQ sama dengan lambda pangkat 2 dibagi mu dalam kurung mu dikurang lambda. Sama dengan kita masukkan angkanya, lalu dapatlah 3,20. Bilangan tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3,2 kendaraan. Yang keempat, W sama dengan 1 dibagi mu dikurang lambda. Kita masukkan angkanya, dapatlah 1/5 sama dengan 0,20 jam atau 12 menit. Bilangan tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Yang nomor 5, WQ adalah waktu menunggu dalam antrian. WQ sama dengan lambda dibagi mu
dalam kurung mu dikurang lambda. Kita masukkan angkanya, dapatlah 20 dibagi 125. Didapat 0,16 jam atau 9,6 menit. Bilangan tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian adalah selama 9,6 menit. Lanjut, next slide. Lalu untuk contoh soal berikutnya, sebuah rumah sakit memiliki ruang gawat darurat RGD yang berisi 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 orang juru rawat. Secara rata-rata, seorang dokter dan juru rawat dapat merawat 5 orang pasien per jam. Apabila pasien yang dihadapi hanya mengalami luka ringan, mereka dapat melayani rata-rata 12 pasien per jam. Di gambar ditunjukkan lambang lambda sama dengan 12 dan mu sama dengan 5. Lanjut, next slide. Next slide. Kelewat. Setelah soal. Bawah. Oke. Nah, penyelesaiannya, dasar yang digunakan dalam multiple channel model adalah sistem MMS. Perbedaan dengan single channel model adalah terletak pada jumlah fasilitas pelayanan. Dalam multiple channel, model fasilitas pelayanan yang dimiliki lebih dari 1. Huruf S yang terdapat dalam sistem MMS menyatakan jumlah fasilitas pelayanan tersebut. Oke, di sini terdapat rumusnya, bisa dilihat seperti di gambar. Lanjut, next slide. Lalu untuk penyelesaiannya, P sama dengan lambda per mu dikali S. Jika penyelesaian sebelumnya tidak terdapat S, maka dalam metode ini terdapat S. Lalu kita masukkan angkanya. Lambda sama dengan 12, mu sama dengan 5, S sama dengan 3. Lalu P sama dengan 12 dibagi 5 dikali 3. Dapatlah 12 dibagi 15. Didapat 0,8. Lalu LQ-nya, jumlah pasien dalam antrian, kita masukkan angkanya, didapatlah 9,216 pasien. Kita bulatkan menjadi 9 pasien. Next slide. WQ, waktu untuk menunggu dalam antrian. WQ sama dengan LQ dibagi lambda. Kita masukkan angkanya, 9,216 dibagi 12, dapatlah 0,768 jam atau 46 menit. Ini adalah waktu rata-rata pasien menunggu antrian selama 46 menit. Lalu W sama dengan WQ ditambah 1 per mu. Kita masukkan angkanya dan didapatlah 1 per 5 sama dengan 0,968 jam atau 58 menit. Pasien menunggu dalam sistem selama 58 menit. Lalu L sama dengan lambda dikali W sama dengan LQ ditambah lambda per mu, atau L sama dengan lambda dikali W. Dapatlah hasilnya 11,62. Lalu kita bulatkan menjadi 12. Pihak rumah sakit mengharapkan 12 pasien berada dalam sistem. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.